Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sifat-sifat bunyi itu. Sifat bunyi yang pertama ialah dapat merambat. Dapat merambatnya bunyi ini kemarin kita sudah belajar dalam pertemuan kita yang lalu bahwa bunyi membutuhkan beberapa media untuk selanjutnya dapat merambat dari sumbernya sampai ke telinga kita. Kemudian yang kedua dapat dipantulkan. Kemudian sifat yang ketiga ialah dapat diserap. Nah anak-anak, poin kedua dan yang ketiga akan kita pelajari hari ini, bagaimana bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Oke, kita belajar dalam materi kita, yaitu yang pertama penyerapan bunyi. Ya, bunyi dapat diserap ketika ia mengenai permukaan benda-benda yang lunak. Benda-benda yang lunak itu contohnya yang seperti apa? Kalian bisa melihat di situ ada contohnya karpet, busa, kemudian karet, ada juga piring telur atau kertas. Nah, untuk karpet sendiri memang permukaannya merupakan benda yang lunak. Begitu juga dengan busa. Busa sendiri banyak bentuknya seperti piring telur ya. Dia punya bentuk yang mirip seperti piring telur karena peruntukannya juga berbeda. Kalau yang ini juga ada yang seperti ini. Selanjutnya ada karet. Kalian mungkin sering melihat bahwa di pinggiran pintu mobil itu selalu kita temukan karet yang terpasang di sana. Itu tujuannya ialah untuk mencegah atau mengurangi suara yang ada di luar maupun suara yang ada di dalam itu bisa keluar ataupun masuk. Jadi paling tidak suaranya itu dapat diserap oleh karet tersebut. Di samping itu semua ya ada juga benda yang lunak yang lainnya. Kalau kita melihat keadaan mobil, kita bisa lihat sendiri penyerapan bunyi ini seringkali dimanfaatkan, atau benda-benda yang menyerap bunyi ini seringkali dimanfaatkan dalam beberapa ruangan seperti studio rekaman, kemudian tempat karaoke, selanjutnya ada bioskop. Itu biasanya menggunakan beberapa benda ini untuk selanjutnya mencegah suara itu terlalu bising untuk sampai keluar, atau paling tidak mencegah suara itu tidak terpantulkan sehingga tidak mengganggu suara aslinya. Kemudian kita akan belajar lagi mengenai pemantulan bunyi. Ya, anak-anak, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Ya, kalian bisa lihat benda yang permukaannya keras, contohnya seperti kayu, kemudian ada batu, kemudian ada juga kaca. Jadi ketika bunyi mengenai benda-benda ini, ya, maka bunyi itu dapat terpantulkan. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari jenis-jenis pantulan bunyi. Jenis pantulan bunyi hari ini kita akan belajar ada dua jenis. Yang pertama ialah gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah pantulan bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya itu menjadi tidak jelas, jadi sangat mengganggu sekali. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita semua memperhatikan klip berikut ini. Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Ya, pantulan yang kedua ialah gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, kamu bisa melihat gema itu atau kamu bisa jumpai gema itu di beberapa kondisi. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita memperhatikan lagi klip berikut ini. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini?
Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Baik anak-anak, kita sudah lihat klip tadi. Nah sekarang kita akan belajar apakah pantulan bunyi ini tidak bermanfaat. Sebenarnya bunyi ini sangat-sangat juga dibutuhkan atau sangat dimanfaatkan bagi beberapa kondisi. Contohnya yang pertama, bunyi atau pantulan bunyi ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi tanpa menyelam lagi, kita dapat mengetahui berapa meter kedalaman laut itu. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui kedudukan kapal selam. Kemudian yang ketiga ialah dapat mengetahui letak ikan-ikan di laut. Nah untuk nelayan-nelayan modern sekarang ini mereka sudah mulai menggunakan sonar untuk selanjutnya mendeteksi keberadaan ikan di lautan sana, bahwa apakah ada ikan di bawah ataukah tidak. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar bagaimana pantulan bunyi itu dimanfaatkan untuk selanjutnya mengetahui benda-benda yang ada di bawahnya. Kalau yang ini dapat mengukur kedalaman laut. Jadi suara atau bunyi itu ditembakkan turun ke bawah, kemudian ketika mengenai permukaan bawah laut, maka dia akan terpantul kembali dan selanjutnya diketahui, oh ada sekian meter jauhnya ke bawah setelah mengalami pantulan. Begitu juga dengan yang ini. Ketika nelayan modern atau nelayan-nelayan yang menggunakan peralatan modern seperti sonar, mereka tinggal mengarahkan bunyi sonarnya ya. Selanjutnya akan memberitahukan, oh posisi ikan di bawah itu ada banyak atau ada sedikit atau malah tidak ada sama sekali. Begitu juga dengan yang ini, pantulan bunyi itu dimanfaatkan untuk mengetahui keberadaan apakah ada kapal selam musuh di bawah sana ataukah tidak. Biasanya ini dimanfaatkan oleh beberapa negara untuk selanjutnya mengetahui posisi kapal selam yang ada di perairan mereka. Ya, anak-anak, demikian hari ini pembelajaran kita. Terima kasih. Sekiranya semuanya ini dapat membantu kalian untuk mengerti dan memahaminya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran kita selanjutnya mengenai sumber energi. Bye-bye.